Selamat pagi anak-anak kelas 5. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya. Kalau kemarin sudah belajar tentang pecahan senilai, sekarang kita akan masuk ke materi penjumlahan pecahan. Tapi Miss sebelum kita akan masuk ke penjumlahan pecahan, Miss mau ajak kalian untuk mengingat kembali di materi kelas 4 tentang KPK. Karena materi KPK ini akan kalian pakai pada saat nanti untuk kita masuk ke pembelajaran penjumlahan pecahan untuk sebagai menyamakan penyebutnya. Ya, penyebutnya yang mana? Penyebutnya adalah pecahan yang di bagian bawah. Oke. Kita akan masuk kilas balik KPK. Jadi KPK itu singkatan dari apa? KPK itu singkatan dari kelipatan persekutuan kecil. Cara menghitung KPK itu ada dua cara. Kita akan belajar. Yang pertama, pohon faktor. Yang kedua, kelipatan persekutuan. Oke, terus Miss akan menyarankan pada saat kita sudah masuk ke penjumlahan pecahan biasa, akan menggunakan kelipatan persekutuan aja yang lebih mudah. Kenapa? Karena pohon faktor itu yang agak-agak sedikit lebih banyak pengerjaannya, langkah-langkah pengerjaannya dibanding kelipatan persekutuan, dan nanti mungkin akan menghabiskan banyak waktu. Makanya Miss nanti akan lebih menyuruh kalian untuk menggunakan kelipatan persekutuan aja. Tapi sebelumnya kita mau kilas balik dulu tentang pohon faktor. Coba diingat-ingat waktu kalian kelas 4 sudah belajar ini. Kita akan kilas balik aja, kita nggak akan belajar banyak di materi ini. Ini akan satu pertemuan aja di minggu kali kedua ini. Setelahnya kita akan masuk ke penjumlahan pecahan. Oke, yang pertama, cara menggunakan pohon faktor. Tentukan KPK dari 8 dan 10, misalkan ada soal seperti ini. Lalu, caranya adalah kita tulis dulu 8 dan 10-nya, boleh kalian kerjakan satu-satu, lalu kita tulis pohon seperti ini, kita cabang. Lalu kita di sebelah kiri itu akan diisi dengan bilangan prima. Nah, bilangan prima. Jadi bilangan prima itu dimulai dari berapa? Dari 2, terus selanjutnya 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, lalu selanjutnya 31, dan seterusnya. Oke, di sebelah kiri sini kita akan tulis dengan bilangan prima. Tapi kita boleh nggak Miss bilangan primanya dipindah, kita mau berapa aja? Enggak. Paling kecil itu kita coba, kita tulis 2 dulu. Lalu 8 dibagi 2, apakah bisa? Oh Miss, bisa, ternyata bisa, adalah 4. Tapi apakah 4 ini termasuk bilangan prima? Tidak. Berarti kita masih lanjut turun. Turun menjadi berapa? Turun menjadi, kita tulis lagi 2. Kita tulis lagi menjadi 2. Berapa hasilnya? 4 dibagi 2 hasilnya 2. Apakah 2 ini termasuk bilangan prima? Iya. Kalau sudah termasuk bilangan prima di sebelah kanan, maka artinya sudah berhenti. Ini ada yang 8. Lalu kita tulisnya 10. 10 kita dibagi menjadi 2. Sama seperti tadi, kita 2. Lalu 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. 5 apakah termasuk bilangan prima? Oh iya Miss, 5 ini termasuk bilangan prima. Maka kita sudah stop sampai sini. Maka faktorisasi primanya dari keduanya adalah 8 itu adalah kita tulis yang sudah dibuatkan 2 kali 2 kali 2. Ingat, kalau faktorisasi prima penghubungnya itu adalah dikali. Di sini ditulis adalah angka-angka yang tadi kita lingkarkan. 2-nya ada 3. 2 dikali 2 kali 2. Artinya kita bisa singkat menjadi 2 pangkat 3. Karena 2-nya ada sebanyak 3. Lalu 10 kita angka bulatkan itu ada 2 dan 5, maka ditulis 2 dan 5. Oke, maka untuk menentukan KPK-nya, gimana sih cara menentukan KPK itu? Yang pertama, harus perhatikan memilih faktorisasi prima yang pangkatnya besar. Angka yang sama, lihat angka 2. Di sini angka 2 dia punya, di sini 2 pangkat 1, di sini adalah 2 pangkat 3. Maka kita pilihnya yang mana? 2 pangkat 3. Ingat, KPK ini dia kebalikannya. Kalau misalkan karena dia KPK itu ada kata kecil, maka pangkatnya itu pilih yang besar. Seperti itu.
Lalu yang kedua, setelah kita pilih angka yang besar, yaitu pilihlah faktorisasi prima yang tersisa atau yang tidak punya pasangannya. Di sini yang angka yang tidak punya pasangan adalah angka 5, maka kita turunkan di bawah. Jadi hasil dari 2 pangkat 3 kali 5 adalah, sorry, ini bukan 10, ini salah. Jadi 2 pangkat 3 ini adalah hasilnya tadi adalah 8. Berarti di sini 8 dikali 5. Hasilnya adalah 40. Maka KPK dari 8 dan 10 adalah 40. Seperti ini. Ini adalah menggunakan pohon faktor. Lalu yang kedua dengan cara kelipatan persekutuan. Tentukan KPK 8 dari 10. Yang kita tulis di persekutuan ini adalah hasil kali. Hasil dari kali dari berapa? Dari KPK yang dicari. Di sini yang kita cari adalah 8 dan 10. Makanya nanti kita tulis adalah KPK dari, hasil kali dari 8, perkalian 8, dan perkalian 10. Di sini kita bisa lihat bahwa 8 ini ada berapa? 8 kali 1, 8. 8 kali 2, 16. 8 kali 3, 24. 8 kali 4, 32. 8 kali 5, 40, 8 kali 6 ini, 8 kali 7, salah. Ini kurang, 56, baru 64. Lalu yang perkalian 10, ada 10, 20, 30, 40, 50, dan 60. Lalu caranya adalah kita cari angka yang sama dari yang sudah kita tulis. Ini nggak perlu panjang-panjang, cukup sampai perkalian 5 angka perkalian boleh, tidak perlu panjang-panjang sampai ketemu di angka yang sama yang pertama kali. Ternyata di sini yang sama itu di angka 40 seperti ini. Maka KPK dari 8 dan 10 adalah 40. Nanti sarankan untuk menggunakan cara pelipatan persekutuan aja yang lebih mudah dan tidak susah, tidak makan waktu banyak. Oke, kita masuk soal yang kedua. Kalau tadi angka 8 dan 10, kita masuk ke 12 dan 16. Oke, sama seperti tadi, kita tulis 2 dulu. Masing-masing dibagi 2, hasilnya 6. Di sini bagi 2, hasilnya 8. Ternyata 6 dan 8 masih bisa lagi kita turunkan. Kita dibagi 2 lagi. Di sini 2, ternyata di sini 3. Di sini 2, ternyata di sini 4. Oh, 3 sudah selesai nih, merupakan bilangan prima. Makanya kita lingkarkan, berarti sudah selesai. Ternyata 4 masih bisa, menjadi 2 dan 2. Setelah itu, 2 dan 2 merupakan bilangan prima. Makanya sudah selesai. Maka faktorisasinya adalah 12 itu adalah 2 kali 2 kali 3. Bisa kita singkat 2 pangkat 2 dikali 3. Karena 2 ini ada 2, maka di sini 2 pangkat 2, lalu dikali 3. Lalu 16. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Karena 2-nya ada 4, jadi 2 pangkat 4. Lalu KPK-nya sama seperti tadi. Yang pertama, pilih angka yang sama, lalu pilih pangkat yang besar. Di sini ada 2 pangkat 2 kali 3 sama 2 pangkat 4. Ternyata angka yang sama itu adalah angka 2. Kita lingkarkan seperti ini. Lalu pilih angka yang besar, maka hasilnya adalah 2 pangkat 4. Lalu yang kedua, yang tidak punya pasangannya. Berarti yang di sini adalah kali 3. Di sini yang tidak punya pasangannya kita turunkan. 2 pangkat 4 kali 3, 2 pangkat 4 ini, tadi hasilnya adalah 16. Atau kalian boleh hitung. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Di sini 2 kali 2, 4. Dikali 2 lagi 8. Dikali 2 lagi adalah 16. Lalu dikali 3. Lalu kalian susun ke bawah seperti ini. Di sini 8. Di sini 4. Simpan 1 di sini, sorry. Berarti di sini hasilnya adalah 48. Maka KPK dari 12 dan 16 adalah 48. Oke, itu contoh menggunakan pohon faktor. Lalu menggunakan kelipatan persekutuan. Sama seperti tadi, kita tulis hasil perkaliannya. Ternyata hasilnya seperti ini. Di 12 itu ada 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, dan seterusnya. Lalu 16 ada 16, 32, 48, 64, 80, 96, dan seterusnya. Ternyata hasil yang sama ini dari kedua ini adalah 48. Maka KPK dari 12 dan 16 adalah 48.
8. Oke, seperti ini saja materi hari ini. Nanti kalian dikerjakan tugasnya. Jangan lupa dikumpulkan sesuai waktu yang sudah ditentukan Miss, menggunakan sesuai perintah Miss. Kalau misalkan ada yang, Miss aku nggak ngerti, boleh tanya, tapi jangan diam-diam. Miss mau kalian aktif bertanya. Miss akan balas, Miss akan terangkan kalau misalkan kamu masih nggak ngerti, kalian boleh saksikan ulang ini. Oke, sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Selamat belajar.